Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya nggak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir nggak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya. Kata malaikat nggak ada. Kata Allah periksa lagi, nggak ada. Periksa lagi, ada nih, cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang. La yablughul abdu salihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi enggak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati, karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. 3 bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali 3 kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Dan yang namanya perang itu gak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi
mendamaikan dua orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat enggak tadi orang ada yang lewat depan kamu. Sejak saya berdiri di sini enggak ngelihat kecuali kamu. Dusta, padahal tadi ada yang lewat. Dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain. Enggak boleh jujur. Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja enggak boleh, apalagi balik lagi kan ya. Nyambung silaturahim, kan ini silaturahim. Enggak, khusus bab ini enggak perlu balikan lagi. Udah aja lupain, mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah, saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata Ustaz Hanan, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu. Sambung orang yang memutuskan, dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah nggak usah ketemu. Kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu nggak baik. Benar-benar diputuskan bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa.